Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai refleksi suatu titik terhadap garis X sama dengan A. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini adalah refleksi suatu titik pada bidang kartesius. Untuk materi yang ketiga yaitu refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 2,4. Nah, selanjutnya titik A ini akan kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Sehingga X sama dengan 5 ini merupakan cerminnya. Nah, jarak titik A terhadap cermin, yaitu garis X sama dengan 5 ini, berjarak 3 satuan. Maka, berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka bayangan titik A juga berjarak sama, yaitu 3 satuan. Sehingga bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat 8,4. Jadi, titik A dengan koordinat 2,4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 8,4. Nah, untuk titik A dengan koordinat 2,4, maka nilai X itu sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 4. Sedangkan untuk bayangannya yaitu A aksen dengan koordinat 8,4, maka nilai dari X aksen itu sama dengan 8 dan Y aksen sama dengan 4. Nah, untuk nilai X aksen itu sama dengan 8. Nah, 8 ini didapat dari 2 kali jarak kedua titik terhadap cermin, yaitu 3 satuan. Kemudian ditambah dengan 2. Maka 8 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2. Nah, selanjutnya untuk 3 ini kita dapatkan dari 5 dikurang 2. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa X aksen itu sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2 ditambah 2. Nah, karena nilai X-nya tadi sama dengan 2, maka untuk X aksen ini dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali 5 dikurang X ditambah X. Sehingga secara umum, jika titik A dengan koordinat X, Y kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A, akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, karena X sama dengan A, maka dari 2 dikali 5 dikurang X ditambah X dengan A sama dengan 5 ini didapat bahwa X aksen itu sama dengan 2 dikali A dikurang X ditambah X. Selanjutnya 2 dikali A hasilnya sama dengan 2A, kemudian 2 dikali negatif X hasilnya adalah negatif 2X, kemudian ditambah X. Nah, hasil dari negatif 2X ditambah X adalah negatif X, sehingga didapat X aksen itu sama dengan 2A dikurang X. Nah, selanjutnya karena nilai Y ini sama dengan 4, sedangkan nilai Y aksennya itu juga sama dengan 4, maka didapat Y aksen itu sama dengan Y.
Nah, karena X aksen itu sama dengan 2A dikurang X dan Y aksen sama dengan Y, maka didapat bayangan titik A ini dapat dirumuskan dengan A aksen dengan koordinat X aksen yaitu 2A dikurang X, Y aksen yaitu Y. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap X sama dengan A dapat dirumuskan dengan A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, didapat bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, gambarkan hasil pencerminan titik P dengan koordinat 2,3 terhadap garis X sama dengan negatif 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius sebagai berikut. Diketahui titik P dengan koordinat 2,3. Nah, titik ini akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Nah, jarak titik P ke garis X sama dengan negatif 1 ini adalah 3 satuan. Berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka jarak bayangan titik P juga berjarak sama, yaitu 3 satuan. Maka didapat titik P aksen dengan koordinat negatif 4,3. Jadi, titik P dengan koordinat 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 4,3. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pencerminan titik-titik berikut dengan menggunakan rumus. Untuk yang A, titik A dengan koordinat 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Kemudian yang B, titik P dengan koordinat 6,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Dan yang C, titik M dengan koordinat 12,30 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, refleksi titik A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan dengan A dengan koordinat X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Nah, untuk yang A, diketahui titik A dengan koordinat 2,3. Maka nilai dari X itu sama dengan 2 dan nilai dari Y sama dengan 3. Nah, kemudian titik A ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Maka nilai A itu sama dengan negatif 1. Untuk bayangan titik A, nilai X aksen itu dirumuskan dengan 2A dikurang X. Nah, karena A sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Maka X aksen itu sama dengan negatif 2 dikurang 2. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya untuk nilai Y aksen itu sama dengan Y. Maka Y aksen itu sama dengan 3. Maka didapat X aksen itu sama dengan negatif 4 dan Y aksen sama dengan 3.
Jadi, pencerminan titik A dengan koordinat 2,3 terhadap garis X sama dengan negatif 1 adalah A aksen dengan koordinat negatif 4,3. Berikutnya bagian yang B. Diketahui titik P dengan koordinat 6,3. Maka nilai X itu sama dengan 6 dan nilai Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya titik P ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka nilai A itu sama dengan 2. Nah, berdasarkan rumus ini, maka untuk bayangan titik A, nilai X aksen itu sama dengan 2A dikurang X. Nah, karena nilai A sama dengan 2 dan nilai X sama dengan 6, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 6. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka X aksen itu sama dengan 4 dikurang 6. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 2. Nah, sedangkan untuk nilai Y aksen itu sama dengan Y, maka didapat Y aksen itu sama dengan 3. Sehingga diperoleh X aksen itu sama dengan negatif 2 dan Y aksen sama dengan 3. Jadi, titik P dengan koordinat 6,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 2,3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang C. Diketahui titik M dengan koordinat 12,30. Maka X sama dengan 12 dan Y sama dengan 30. Nah, kemudian titik M ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka nilai A itu sama dengan 5. Nah, berdasarkan rumus ini, maka untuk bayangan titik A, nilai X aksen itu sama dengan 2A dikurang X. Nah, karena A-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 12, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 5 dikurang 12. Nah, hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. Maka X aksen itu sama dengan 10 dikurang 12. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 2. Nah, sedangkan untuk nilai Y aksen itu sama dengan Y, maka Y aksen itu sama dengan 30. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif 2 dan Y aksen sama dengan 30. Jadi, titik M dengan koordinat 12,30 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 menghasilkan bayangan M aksen dengan koordinat negatif 2,30. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Sebuah titik Q dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3 menghasilkan bayangan Q aksen dengan koordinat negatif 8,5. Tentukan koordinat titik Q. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, refleksi titik A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan dengan A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y.
Nah, dari soal ini, titik Q dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3, menghasilkan bayangan Q aksen dengan koordinat negatif 8,5. Maka nilai X aksen itu sama dengan 8 dan nilai Y aksen itu sama dengan 5. Kemudian nilai A sama dengan negatif 3. Maka untuk X aksen itu dirumuskan dengan X aksen sama dengan 2A dikurang X. Selanjutnya X aksen yaitu negatif 8, kemudian sama dengan 2 dikali A yaitu negatif 3, kemudian dikurang X. Nah, selanjutnya 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga didapat negatif 8 sama dengan negatif 6 dikurang X. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan X ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan X. Kemudian kita pindahkan lagi negatif 8 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 8. Sehingga didapat persamaan X sama dengan negatif 6 ditambah 8. Nah, hasil dari negatif 6 ditambah 8 adalah 2. Maka X sama dengan 2. Nah, berikutnya untuk nilai Y aksen itu dirumuskan dengan Y aksen sama dengan Y. Nah, karena nilai Y aksen itu sama dengan 5, maka 5 sama dengan Y. Sehingga didapat nilai Y sama dengan 5. Nah, karena X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5, maka didapat koordinat titik Q adalah X, Y, yaitu 2,5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai refleksi titik terhadap garis X sama dengan A. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.